Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 12-4? Alhamdulillah baik. Masih kesel-kesel tentang TKA? Kita hempaskan sajalah. Yang lalu biarlah berlalu, oke? Ya. Hari ini Bu Fika mau sedikit berbagi tentang ilmu yang Bu Fika dapat. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian dan bisa membantu kepusingan-kepusingan kalian ya dalam menentukan pilihan-pilihan jurusan kalian. Tapi sebelumnya ada ice breaking dulu ya. Boleh kita ice breaking sambil berdiri kali ya biar seru. Ada yang tahu tubuh Sakinah kan? Tahu kan? Tahu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa. Saya Yeay. Oke, terima kasih. Saya mau tanya. Nah, kalau misalnya ice breaking gitu, menurut kamu perasaanmu bagaimana, Rasya? Seneng Bu, seneng. Fokus jadi bikin tambah fokus. Kalau Siska gimana? Oh seru, jadinya seru. Ya kan kalau misalnya kita mau belajar, artinya pikiran kita itu kan harus fokus ya. Jadi sebelumnya kita hempaskan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hari ini, tidak ada hubungannya dengan pembahasan kita. Oke, bisa dilanjut? Tapi sebelumnya, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua ya? Keren emang 12-4 tuh. Lanjut ya. Saya mau bahas tentang jurus yang pertama. Jurus yang pertama tuh tentang apa sih? Kenali potensi. Ada yang paham potensi itu apa? Kemampuan. Yuk, siapa yang bisa baca ini? Boleh? Ayo. Berbeda tapi hebat. Kelas Bu Sinta, Bu Mega menjadi tugas membuat pameran dan demikian. Namun selalu berjalan kelompok. Itu Reno, Naya, Raffi, Intan, Eka, dan Cici. Awalnya mereka sering bertengkar karena pembicaraan dan pilihan yang berbeda. Pertama itu Reno, dia suka praktik langsung dan membuat nilai nyata. Kemudian Naya, ingin menggambar dan desain. Kemudian Raffi sedang berbicara dengan teman-teman. Kita suka meneliti, Eka paling mungkin, dan Cici Raffi dan juga mengatur data. Iya, di suatu kelasnya Bu Sinta tuh mau bikin pameran. Sama kayak kamu kemarin ya, mau bikin ini. Tapi kan dari kamu semua itu pasti berbeda-beda kemampuannya, betul? Betul, beda kemampuannya nih. Misalnya Siska senengnya nari, Rasya senengnya nyuruh-nyuruh. Kamu ini harus gini. Ya, contoh, ini kan contoh Rasya. Atau misalnya Malika senengnya hitung-hitung. Ini harusnya ini gini. Nah, misalnya contoh. Sama di kelas ini juga ada yang gemarnya gambar atau mendesain. Jadi tiap orang pasti berbeda-beda. Ini menunjukkan apa? Tiap orang punya potensi dan minat yang berbeda. Betul? Tiap orang itu unik. Lanjut ya. Kemudian, nah, selain itu gaya belajar juga beda-beda, betul nggak? Betul. Ada yang senangnya denger doang, ada yang senangnya lihat doang, ada yang senangnya kinestetik. Kinestetik itu bergerak terus. Dia itu bergerak terus. Jadi harus pakai contoh. Misalnya kalau ini apa, atau dia bisa mengajarkan ke orang lain, itu namanya kinestetik. Nah, terus Bu Sinta lalu berkata, kalian tidak harus sama untuk sukses. Dunia butuh semua tipe orang ini. Gunakan cara belajar dan potensi kalian masing-masing. Nah, terus selanjutnya, akhirnya mereka pun bekerja sama sesuai dengan kekuatan mereka. Jadi Reno yang buat maketnya, Naya yang desain poster, Raffi yang jadi presenter, Intan yang nulis laporannya, Eka mengatur acara, dan Cici yang mencatat hasilnya. Akhirnya pameran mereka pun jadi yang terbaik. Sejak hari itu mereka sadar bahwa setiap orang punya cara belajar, kecerdasan, dan potensi yang berbeda. Tapi semua itu bisa berhasil kalau saling menghargai dan bekerja sama. Itu intinya. Nah, sekarang coba ada yang bisa jawab apa masalah yang dihadapi
kelompok tersebut di awal? Kan di awalnya pada wah mau ngomong aku ini. Murid mandiri dan kuat Perbedaan kayak minat bakatnya. di lingkungan Perbedaan lah pokoknya. Iya, masalahnya apa tadi ya? sama guru yang Semuanya ingin menunjukkan dirinya. Oh, saya nih yang paling ini, saya yang paling ini. Kalau seperti itu tidak akan berhasil. Tapi kalau misalnya semua orang saling menghargai, oh si ini bisanya ini, ayo kamu ngerjain yang ini aja. Oh kamu ngerjain ini aja. Nah itu tidak langsung tiba-tiba bisa seperti itu. Tapi kalau kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan dan kamu ketahui apa yang kamu bisa, maka tidak akan bisa dipilah-pilah. Semuanya akan sama. Nah, apa strategi yang digunakan Bu Sinta agar murid merasa nyaman mengenali perbedaan potensi mereka? Apa tadi? Sama Bu Sinta dikasih apa akhirnya? Dikasih tugas-tugas sendiri-sendiri. Kamu tuh ini aja. Imelda kamu kerjanya ini aja Imelda. Kamu ini. Jadi semua orang bekerja sesuai dengan potensi yang dimiliki. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya di kalian nih sekarang, misalnya punya cita-cita. Oh Bu, saya cita-citanya ini. Oh saya cita-citanya ini. Maka fokuslah dengan cita-cita dan keinginan kamu, potensi apa yang kamu miliki. Jangan sampai kamu masih bingung. Aduh saya bisanya apa ya? Saya nggak bisa apa-apa. Jadi boro-boro untuk melangkah ke selanjutnya karena kita nggak tahu siapa diri kita. Makanya untuk itu kita harus mengenali potensi yang kita miliki. Oke lanjut ya. Tuh, agar tahu, makanya pentingnya mengenali potensi itu agar tahu kekuatan diri dan tidak membandingkan dengan orang lain dan dapat memilih cara belajar dan karir yang sesuai. Selain itu membantu kalian berkembang dengan baik. Selanjutnya, nah ini sebenarnya ada 8 kecerdasan majemuk. Jadi kalau misalnya dulu ada anggapan kalau yang pintar matematika itu berarti akan sukses. Tidak juga, karena sebenarnya kecerdasan itu ada banyak. Ada yang cerdasnya di ngomong, namanya kecerdasan linguistik, pandai berbicara, pandai menulis. Nah nanti jadi apa kesananya? Jadi penulis, jadi penceramah, dari tukang ngomong, jadi ilmu komunikasi masuknya kayak gitu. Nah kalau yang logika dia apa sih? Logis dan analitis, ilmuwan dan programmer. Seperti itu. Nanti bisa dibaca semuanya sampai 3 dan kita juga punya 3 tipe gaya belajar. Nah itu tadi yang Bu Vika bilang. Oke. Ini praktiknya. Nah kalian silakan dibuka handphonenya sekarang di aplikasi Aku Pintar. akupintar.id. Nah, nanti di sana kamu bisa mau apa potensi yang kamu miliki itu apa? Jawab pertanyaan. Oke? Sudah, nanti kalau misalnya sudah selesai, kalian bisa screenshot hasil tesnya, kamu tuh termasuk dan cocoknya di mana. Nanti kamu akan ketemu dengan tipe namanya Riasek itu. Kamu termasuk tipe apa? R itu adalah realistik, I-nya investigatif, A-nya artistik, S-nya sosial, entrepreneur, C-nya konvensional. Realistik ini misalnya orang-orang yang bekerja lebih hal-hal yang real, seperti misalnya ilmuwan, orang yang bekerja di lab. Investigatif ini orang-orang yang bekerja di kalau R itu individu yang suka bekerja dengan benda atau mesin. Nah ini teknisi biasanya dengan mesin ya. Kalau investigatif ini seseorang yang tertarik pada pemecahan masalah, riset, ini peneliti. Artistik ini yang bersifat seniman. Sosial yang berhubungan dengan sosial, orang banyak seperti guru, dosen, psikolog. Kalau entrepreneur ini bersifat ekonomi, pengusaha. Kalau konvensional atau pemimpin ya, atau pemimpin nih, politikus atau pemimpin. Sedangkan konvensional, individu yang tertarik pada pekerjaan yang terstruktur akademis, seperti akuntan. Oke? Setelah selesai, silakan di screenshot. Nanti kita obrolin lagi. Kamu misalnya masuknya kemana? Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu saja. Jadi sekarang jadi tambah ilmu. Jurus apa tadi? Jurus 1, kenali potensi. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.